Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pinawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep supply chain management, BULWAP, dan SCOR. Nah, konsep supply chain management. Supply chain management adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan yang terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir ke tangan konsumen. SCM bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, komponen utama dalam supply chain management yaitu supplier, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Manufaktur, entitas yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi. Distributor, perantara yang mendistribusikan produk ini produsen ke pengecer atau konsumen. Retailer, toko atau outlet yang menjual produk secara langsung kepada konsumen. Customer, pihak yang akan membeli dan menggunakan produk. Nah, adapun beberapa tahapan dalam SCM. Nah, pertama itu pengadaan bahan baku, proses mencari dan membeli bahan baku yang berkualitas dari pemasok. Hal ini melibatkan negosiasi harga, pengaturan kontrak, dan pengelolaan stok bahan baku. Pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan perencanaan produksi. Proses ini melibatkan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Proses pengiriman produk jadi dari produsen, distributor, atau pengecer distributor melibatkan transportasi, penyimpanan, dan manajemen logistik. Proses menyimpan bahan baku atau produk jadi di gudang untuk memastikan ketersediaan stok. Produk akhir dijual kepada konsumen melalui pengecer atau platform e-commerce. Nah, tujuan dari supply chain management ini sendiri yaitu efisiensi operasional, peningkatan kualitas, kepuasan pelanggan, dan pengelolaan risiko. Nah, di sini saya akan membahas materi kedua yaitu bullwhip effect dan score model. Nah, bull effect sendiri adalah fenomena di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam pesanan di seluruh rantai pasok. Hal ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak dalam rantai pasokan. Nah, adapun beberapa penyebab dari bullwhip effect ini. Nah, ketika ada permintaan tidak akurat, pemasok atau produsen cenderung memesan lebih banyak barang sebagai tindakan pencegahan. Keterlambatan komunikasi antar pihak menyebabkan keputusan yang tidak sinkron. Permintaan yang kecil dari konsumen dapat menghasilkan pesanan besar karena kebijakan pesanan minimum dari distributor atau produsen. Promosi sementara dapat menyebabkan lonjakan permintaan yang tidak berkelanjutan. Nah, dampak bullwhip ini kelebihan stok di gudang, kekurangan stok di toko, biaya penyimpanan dan transportasi meningkat, ketidakpuasan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Nah, contoh bull effect. Nah, misalnya ya, seorang konsumen membeli 10 produk dari toko retail. Pengecer mengira permintaan akan terus meningkat sehingga memesan 100 produk dari distributor. Nah, distributor kemudian memesan 200 produk dari produsen untuk berjaga-jaga. Akibatnya, produsen memproduksi barang secara berlebihan, padahal permintaan sebenarnya hanya 10 produk. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi bullwhip effect. Semua pihak dalam rantai pasokan harus berbagi data permintaan yang akurat dan terkini, menggunakan sistem ERP atau SCM untuk memantau dan mengelola permintaan secara real time, mempercepat waktu pengiriman dan produksi agar stok lebih terkontrol, mengadakan komunikasi rutin antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Nah, score model, supply chain operator reference. Nah, score model adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan menganalisis dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Skor model membagi rantai pasokan menjadi 5 proses utama. Yang pertama, plan, merencanakan, source, pengadaan, make, produksi, deliver, pengiriman, dan return. Nah, contoh studi kasus tambahan masalah rantai pasokan di industri otomotif. Konteks. Nah, studi kasus masalah rantai pasokan di perusahaan XYZ. Konteksnya, perusahaan XYZ ini adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman yang memproduksi dan mendistribusikan produk susu, jus, dan makanan ringan di seluruh Indonesia.
Pada tahun lalu, perusahaan menghadapi gangguan besar dalam rantai pasokannya akibat lonjakan permintaan mendadak selama bulan Ramadan. Banyak toko kehabisan stok, sementara gudang pusat memiliki produk yang kadaluarsa karena penumpukan stok yang tidak terdistribusi tepat waktu. Nah, masalah utamanya stok out di toko. Banyak toko retail kehabisan stok produk susu dan jus selama puncak Ramadan, menyebabkan pelanggan beralih ke merek pesaing. Overstock di gudang. Sebagian besar stok makanan ringan menumpuk di gudang pusat karena distribusi yang lambat ke wilayah yang membutuhkan. Perusahaan tidak memiliki data yang cukup untuk memprediksi lonjakan permintaan selama musim tertentu seperti Ramadan. Sistem logistik perusahaan tidak dapat mendistribusikan produk sesuai kebutuhan sehingga produk menumpuk di gudang tertentu sementara toko lain kehabisan stok. Akar penyebab masalahnya, perusahaan tidak menggunakan perangkat lunak modern untuk menganalisis data penjualan dan pola permintaan selama musim tertentu. Perusahaan hanya memiliki armada pengiriman yang terbatas sehingga tidak mampu menangani lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Tim pemasaran dan tim logistik tidak memiliki sistem terpadu untuk berbagi informasi mengenai permintaan dan stok. Tidak ada gudang regional yang dapat mendistribusikan produk lebih cepat ke toko-toko lain. Nah, solusinya yaitu implementasi ERP untuk peramalan permintaan. Perusahaan dapat memanfaatkan sistem ERP Enterprise Resource Planning untuk menganalisis data historis penjualan dan pola permintaan selama musim tertentu seperti Ramadan. Membangun gudang regional. Perusahaan dapat mengembangkan gudang regional di wilayah strategis untuk meningkatkan stok toko-toko tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa masalah dalam rantai pasokan dapat berdampak signifikan pada penjualan dan reputasi perusahaan. Dengan mengimplementasikan teknologi modern seperti ERP dan ISCM, membangun gudang regional dan meningkatkan koordinasi antar tim, perusahaan dapat mengatasi masalah rantai pasokan ini dengan lebih efektif. Nah, sekian penjelasan sedikit tentang SCM dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.